Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan tantangan dan jawaban bagian kedua. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Pertengahan tahun 1958, Jaka Sutadiwirya ditarik kembali ke pusat. Untuk sementara ia ditugaskan sebagai asisten kebidanan di RSPAD. Atasannya rupanya menghendaki agar Jaka Sutadiwirya mengembangkan karir di lapangan kepemimpinan. Karena Jaka dinilai memiliki bakat yang menonjol di bidang itu. Akan tetapi ketika kepada para dokter muda dibagikan angket untuk mengetahui di bidang apa mereka ingin mengembangkan karirnya, Dokter Jaka ternyata tidak memilih bidang kepemimpinan, melainkan memilih lapangan klinik. Ia memang ingin mengembangkan karirnya di lapangan klinik bukan sebagai dokter umum, melainkan sebagai dokter ahli. Itu sebabnya ia mengajukan permohonan agar diizinkan melanjutkan studi untuk memperoleh brevet sebagai ahli kebidanan. Waktu itu kesempatan untuk menjadi seorang dokter ahli tidaklah mudah diperoleh. Orang harus antri menunggu giliran banyak dokter yang lebih senior dari Jaka Sutadiwirya yang belum memperoleh kesempatan meskipun mereka sudah menunggu lama. Sedangkan kepada Jaka Sutadiwirya, Profesor Sarwono telah membukakan pintu lebar-lebar. Maka alangkah ruginya kalau kesempatan yang begitu baik itu dilewatkan begitu saja. Dengan mengemukakan alasan tersebut, Jaka akhirnya diizinkan untuk melanjutkan studinya. Untuk sementara terpaksa ia harus mengantongi dulu pangkat letnan kolonelnya, sebab tidak lain, ia sekarang taubahnya seperti seorang mahasiswa kembali. Orang yang sudah biasa memberi perintah itu sekarang harus rela dibentak-bentak oleh mahasiswa seniornya atau diperlakukan sebagai kacung. Tapi demi kepentingan studinya, Jaka Sutadiwirya berhasil mengatasi hambatan psikologis ini. Pada bulan Januari 1962, Jaka ditempatkan di ujung pandang dengan tugas menyediakan kelengkapan kesehatan dalam rangka membebaskan Irian Barat. Di situ ia membentuk Task Force Kesehatan yang diintegrasikan dengan Korak 1 atau Komando Rakyat di bawah Komando Mandala pimpinan Mayor Jenderal Soeharto. Waktu itu kita memang masih kekurangan ahli bedah, maka ahli kebidanan pun terpaksa diikut sertakan karena mereka dipandang dapat juga melakukan pekerjaan bedah. Bukankah mereka pun sering melakukan pekerjaan bedah meskipun hanya bedah perut? Hanya kurang lebih 2 bulan saja Jaka Sutadiwirya bertugas di ujung pandang. Tanggal 13 Maret 1962, ia dipanggil menghadap Menteri Kesehatan. Waktu itu jabatan Menteri Kesehatan dipangku oleh Profesor Satrio yang merangkap Direktur DKAD. "Siapkan dirimu," kata Menteri Kesehatan setelah Jaka Sutadiwirya menghadap. "Lusa, engkau harus mengambil alih pimpinan RSUP atau RSCM dari Dr. Syarif Tayyib karena beliau diangkat menjadi rektor UI." Seketika lamanya Jaka Sutadiwirya membisu seperti mimpi rasanya. Sedikit pun ia tidak berniat untuk menjadi direktur RSUP. Tempo hari ketika mengisi angket pun dia memilih lapangan klinik, bukan bidang pimpinan. Di lapangan klinik itulah ia ingin mengabdikan dirinya dan sekarang ia telah melengkapi dirinya dengan keahlian khusus sebagai ahli kebidanan. Di bidang itu pula ia ingin meningkatkan dirinya. Ia tengah mempersiapkan bahan-bahan disertasi untuk meraih gelar doktor. Sedangkan sekarang ia diperintah menyiapkan diri hanya dalam waktu sehari untuk mengambil alih pimpinan RSUP. Bagaimana mungkin?
Bagaimana mungkin seorang dokter muda memimpin kurang lebih 400 orang dokter, termasuk profesor-profesor dan dokter-dokter ahli yang sudah kawakan? Bagaimana mungkin seorang yang baru saja mendapat brevet akibat pengangkatannya itu harus memimpin guru-gurunya sendiri? Mengelola sebuah rumah sakit besar dengan kapasitas 1.300 tempat tidur dan kurang lebih 3.000 karyawan tidak sesederhana seperti mengelola sebuah rumah sakit seperti yang di Siantara misalnya. Jaka Sutadiwirya merasa tugasnya berat. Ia merasa masih terlalu muda dan belum mempunyai cukup pengalaman untuk memangku jabatan itu. Maka terpaksa ia mengajukan keberatan kepada Pak Satrio yang menjadi atasannya dan menyarankan agar dicari dokter lain yang lebih tepat untuk mengisi jabatan itu. Akan tetapi, Profesor Satrio rupanya telah mempertimbangkan matang-matang sebelum menjatuhkan pilihannya. Usia yang masih muda tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak tugas. Bukankah di masa revolusi fisik, banyak pemuda berusia di bawah umur 30 tahun ternyata mampu memangku jabatan pimpinan sebagai komandan batalion, komandan sektor, komandan resimen, bahkan sebagai komandan divisi, dan sebagai kepala-kepala jawatan. Mengenai pengalaman, Jaka Sutadiwirya sebenarnya sudah pula pernah memimpin dan ternyata ia memang mampu. Mengenai rencana untuk meraih gelar doktor, itu tidak begitu penting. Gelar doktor hanyalah semacam ambisi pribadi untuk kepuasan pribadi pula. Sedangkan tugas memimpin RSUP adalah demi kepentingan nasional. Kepentingan nasional bagaimanapun tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Maka Profesor Satrio akhirnya berkata, "Ini perintah Jaka. Hari ini juga aku harus segera melapor kepada Presiden. Saudara, cobalah dulu untuk setahun." Jaka Sutadiwirya knock out sebagai seorang militer. Memang ia tidak bisa dan tidak boleh menolak perintah. Sekarang mau tak mau ia harus menyiapkan diri untuk menghadapi tugasnya yang baru itu. Terutama ia merasa harus lebih dahulu siap mental. Lusa harinya ketika saat timbang terima tiba, Jaka Sutadiwirya merasa dadanya deg-degan. Sedikit banyak ia gugup juga. Tapi semuanya itu ia sembunyikan di balik pakaian seragam TNI lengkap dengan tanda pangkat Letnan Kolonel. Pelantikan dilakukan di Aula UI dengan dihadiri oleh ratusan undangan. Menteri Kesehatan RI dalam pidato pelantikannya antara lain berkata, "Saya hadapkan kepada saudara-saudara seorang dokter muda belia untuk memimpin saudara-saudara. Saya minta saudara-saudara memberikan bantuan kepadanya. Sekarang resmilah Dr. Jaka Sutadiwirya menjadi Direktur RSCM, sebuah rumah sakit yang terbesar di Indonesia dengan ribuan karyawannya sekarang berada di bawah tanggung jawabnya. Bagaimana kalau gagal? Kalau gagal berarti ia menjatuhkan citra ABRI di mata rakyat, mengecewakan Menteri Kesehatan yang telah memberikan kepercayaan kepadanya, dan tentu saja berarti juga merugikan masyarakat dan dirinya sendiri karena pasti namanya akan jatuh." Maka Jaka Sutadiwirya mencamkan dalam hatinya bahwa ia tidak mau gagal. Ia harus berhasil. Tapi ia tidak bertindak gegabah sebagai seorang militer. Ia lebih dahulu mempelajari keadaan medan juangnya, mempelajari situasi dan kondisinya. Gambarannya ternyata bukan cuaca cerah, melainkan mendung kelabu, seperti cuaca di musim hujan. Tapi Jaka tidak pernah pesimis. Keadaan ekonomi dan keuangan kita waktu itu boleh dikatakan susah. Tambahan lagi, kita berada dalam situasi konfrontasi berhubung dengan usaha kita membebaskan Irian Barat. Kesulitan di lapangan ekonomi dan keuangan itu dengan sendirinya dialami juga oleh jawatan-jawatan, termasuk juga oleh rumah-rumah sakit. Tambahan pula WHO menghentikan bantuannya karena kita sendiri menyatakan keluar dari PBB yang mengakibatkan kita makin kekurangan obat-obatan.
Akibat kesulitan di lapangan ekonomi dan keuangan itu, kegairahan bekerja jadi merosot dan ikut pula merosot rasa tanggung jawab para karyawan. Korupsi sudah mencapai taraf yang membahayakan. Obat-obat yang seharusnya diberikan kepada pasien banyak yang digelapkan. Piyama-piyama untuk penderita banyak yang dicuri. Peralatan rumah sakit banyak yang hilang, sampai-sampai wastafel ikut jadi sasaran pencuri. Selain dari itu, jaminan hidup para karyawan tidak memuaskan. Gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maklum, inflasi sedang mengamuk. Itulah gambarannya secara umum. Masalah lainnya ialah masalah kekurangan tenaga. Lalu, bagaimana caranya untuk mengatasi semua itu? Jaka Sutadiwirya memeras otak. Kalau mau sukses, ia harus lebih dahulu membenahi organisasi, administrasi, dan personalia. Kalau mau sukses, ia harus mampu menggerakkan mekanisme kerja gotong royong. Kalau mau sukses, ia juga harus sanggup melenyapkan egoisme bagian-bagian, karena bagian-bagian itu biasanya hanya mementingkan bagiannya sendiri saja. Sekarang mereka harus dapat berpikir secara integral. Jaka Sutadiwirya masih memeras otak. Tugas utama rumah sakit besar maupun kecil pada dasarnya sama saja, yakni memberikan pelayanan kesehatan, baik terhadap mereka yang berobat di poliklinik maupun terhadap mereka yang dirawat. Orang-orang sakit itu biasanya rewel, tapi keluarganya biasanya lebih rewel lagi. Di pasar atau di toko, pembeli adalah raja. Di rumah-rumah sakit, pasienlah yang harus diperlakukan sebagai raja. Untuk tugas-tugas pelayanan kesehatan itu diperlukan tenaga-tenaga ahli, antara lain dokter, dan terpenting para medis karena merekalah yang terlibat secara langsung, baik siang, baik malam. Sedangkan kenyataannya tenaga para medis itu masih sangat kurang. Jaka Sutadiwirya sekarang merasa mantap. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sebuah konsepsi telah tersusun dalam otaknya. Segera ia mengundang rapat pimpinan. Semua bagian diundang, termasuk bagian perawatan. Inilah untuk pertama kali bagian perawatan diundang hadir dalam rapat pimpinan. Dan tentu saja hal itu merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi mereka. Dalam rapat pimpinan itu, Jaka Sutadiwirya menguraikan konsepsinya dengan jelas dan gamblang. Dari kursi belakang sampai duduk, para senior terdengar suara sinis. Baju hijau ini mau apa-apaan? Tapi Jaka Sutadiwirya tidak memperdulikannya. Dengan nada yang mantap, ia memaparkan rencana kerjanya yang meliputi: 1. Pembenahan organisasi, administrasi, dan personalia. 2. Pelaksanaan manajemen gotong royong yang sifatnya terbuka dan mengikutsertakan semua unsur dalam kepemimpinan. 3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan perbaikan nasib para medis melalui peningkatan pendidikan. Para medis harus diperlakukan bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai partner dokter. Pasien harus diperlakukan sebagai raja dan pelayanannya bukan hanya dilakukan oleh seorang dokter, melainkan oleh sebuah tim yang terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan ahli obat, agar diagnosa dan terapi yang ditentukan oleh dokter dapat ditunjang dengan pemberian gizi, pemberian obat, dan perawatan yang tepat. Diikutsertakannya ahli obat adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kita sedang berada dalam situasi kekurangan obat. Kalau dokter memberikan obat tertentu sedangkan obat itu tidak ada dalam persediaan, maka ahli obat dapat menyarankan pemakaian obat lain yang sejenis dan ada dalam persediaan. Dengan demikian, tidak usah membuang-buang waktu untuk mencari-cari dulu obatnya. Untuk melaksanakan ketiga kebijaksanaan pokok itu, Dr. Jaka Sutadiwirya terpaksa mengadakan pembaharuan. Dulu RSUP atau RSCM hanya dipimpin oleh seorang direktur, seorang wakil direktur, dan seorang administrator. Sekarang karena Jaka menganut manajemen gotong royong secara terbuka, terpaksa diadakan penyesuaian dengan konsepsinya.
Pimpinan sebagai direktur umum didampingi oleh 3 orang direktur, yakni direktur medis, direktur keuangan, dan direktur personalia atau pendidikan. Ini dinamakan jalur komando. Komando tentu harus ada yang melaksanakan, maka dibentuk staf pelaksana yang anggota-anggotanya merupakan wakil dari semua unsur, termasuk unsur para medis. Ini dinamakan jalur pelaksana. Jalur ketiga yang dibentuk oleh Jaka ialah jalur pengawasan. Untuk tugas itu Jaka memilih seorang yang tua, jujur, dan disegani, yakni Dr. Halim, bekas Perdana Menteri Republik Indonesia Yogyakarta. Pola ini kemudian ternyata dianut pula oleh departemen-departemen, yaitu dengan diadakannya instansi yang dinamai Inspektorat Jenderal. Kebijaksanaan baru ini ternyata membawa angin baru yang menyegarkan bagi para medis. Mereka merasa nasibnya lebih diperhatikan. Salah seorang anggota para medis yang cakap dan berpengaruh oleh Jaka diangkat menjadi pemimpin mereka. Selain itu, Jaka Sutadiwirya membuka beberapa akademi, yakni Akademi Perawat, Akademi Perawat Anak, Akademi Ronsen, dan Akademi Anestesi dengan dasar pendidikan SMA. Juga kepada perawat-perawat yang dipandang cakap diberikan kelonggaran untuk mengikuti pendidikan di akademi tersebut. Dengan demikian, mutu para medis itu ditingkatkan dan jenjang karir mereka ditambah. Di samping membuka pendidikan tingkat akademi, dokter kita ini meneruskan pula pendidikan yang telah ada dan memperbaiki mutunya. Dan melalui pendidikan-pendidikan itu, Jaka Sutadiwirya memperoleh 3 hasil sekaligus, yakni memperoleh tambahan tenaga yang bermutu, meningkatkan mutu perawatan, dan memperbaiki nasib para medis. Maka tidak mengherankan kalau ia memperoleh simpati dan dukungan dari mereka. Pada mulanya di kalangan senior nampak adanya sikap wait and see. Namun Jaka jalan terus. Sekali sebulan ia mengadakan rapat pimpinan. Semua bagian yang turut dalam rapat itu diberi kebebasan untuk mengemukakan unek-uneknya maupun saran-sarannya. Pendeknya, semua persoalan dihadapi dan ditanggulangi dengan gotong royong. Dengan manajemen gotong royong yang terbuka itu, maka semua bagian mengetahui jumlah biaya yang tersedia untuk setiap bulan dan untuk setiap bagian, dan dengan demikian mereka tidak mungkin menuntut yang bukan-bukan. Sebaliknya, mereka merasa terpanggil untuk mempergunakan biaya yang serba kurang itu dengan sebaik-baiknya agar dicapai hasil yang optimal. Suara sinis yang tempo hari terdengar dari kalangan senior sekarang tidak terdengar lagi. Sekarang mereka menaruh respek kepada dokter berbaju seragam hijau yang dulu mereka anggap masih hijau itu. Keadaan malah seringkali berbalik, yaitu merekalah yang seringkali meminta pendapat maupun nasihat kepada dokter kita yang masih muda ini. Dan bukan hanya terbatas kepada urusan dinas, melainkan juga sampai kepada persoalan-persoalan pribadi. Berbicara mengenai soal pribadi, dokter kita ini memang memiliki kepribadian yang menonjol dengan kesanggupannya yang besar. Pembawaannya yang selalu optimis membuat wajahnya tak pernah nampak suram meskipun persoalan yang dihadapinya bukan main banyaknya. Tugasnya yang sudah cukup berat itu masih ditambah lagi dengan jabatan sebagai direktur dari beberapa akademi yang didirikannya, dan masih harus ditambah pula dengan tugas sebagai guru. Bahkan kemudian masih ditambah lagi dengan jabatan baru, yakni sebagai Direktur Rumah Sakit Persahabatan di Rawamangun yang dibangun dengan bantuan Rusia. Presiden Soekarno beberapa saat setelah meresmikan rumah sakit tersebut setengah berkelakar berkata kepadanya, "Aku dengar engkau adalah seorang dokter muda yang dinamis. Aku senang mendengar hal itu. Bekerjalah terus, tapi awas, jangan gagal. Kalau gagal, pangkatmu nanti kuturunkan menjadi kopral." Kesempatan untuk memimpin Rumah Sakit Persahabatan telah dimanfaatkan oleh Jaka Sutadiwirya untuk sekaligus menaikkan jenjang karir beberapa karyawan RSCM.
Beberapa wakil kepala ruangan di RSCM diangkat menjadi kepala ruangan di Rumah Sakit Persahabatan. Demikian pula dengan tenaga-tenaga lainnya. Pendeknya, dokter kita ini selalu mempergunakan kesempatan yang ada untuk memajukan karyawannya. Dan itulah antara lain yang membuat dia menjadi seorang pemimpin yang dicintai. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.